tidak boleh. Kalau dalam ranah pidana, semua barang bukti itu kan tidak boleh dihilangkan apabila sudah masuk ranah pidana. The News Star, information and entertainment. Kalau PD ini bukan direct relation ya, kalau saya lihat, kenapa dia menggugat sampai ke niaga? Tentu pasti udah berbicara sengketa ekonominya ini, betul nggak? Kalau yang saya dengar berita itu banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan tidak membayar imbalan, gitu kan? Nah sekarang tinggal buktikan saja yang dimana tidak membayar imbalan itu. Dia tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada label atau promotor dan lain sebagainya. Kecuali salah satu momen konser besar dilakukan oleh PD sendiri, manajemennya PD sendiri, tidak izin ke LMK, itu bisa untuk disengketakan. Lagi pula kan mulai berdiri itu kan tahun 2014 ya, kalau kita berbicara LMK, sama dengan umur Undang-Undang Hak Cipta. Nah di bawah itu ya kita lihat masih banyak kewenangan siapa dulu. Dulu belum disebut LMK ya, seperti KCI, WAMI gitu. LMK itu mulai ada kan 2014 setelah undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, hak ekonomi apa yang dilanggar ini? Ini yang perlu dikaji dulu. Dan dia harus benar-benar harus bukti. Dikhawatirkan dia telah membayar ini. Beda dengan Agnes. Kalau Agnes itu dicek di LMK, LMK mengatakan memang belum ada pembayaran. Nah, bagaimana dengan yang PD ini? Harus buktikan dulu. Ini kan pelanggaran hak ekonomi berbicara, yang dimana konser di mana, siapa yang melakukannya, apakah PD sendiri, apakah bukan ya? Apakah EO ya? Apakah apa istilahnya? EO yang melakukan ini? Nggak bisa ke PD kok, EO-nya. Kan udah jelas di undang-undang itu. Setiap pihak bisa melakukan menggunakan karya cipta secara komersial. Bukan setiap pihak yang menyanyikan. Saya baca pasal 23 ayat 5 itu. Tidak perlu meminta izin ke pencipta selagi membayar melalui lembaga manajemen kolektif. Dan undang-undang itu pasti harus jelas siapa yang dituju. Kalau kita baca, setiap pihak membawakan lagu secara komersial, bukan setiap siapa yang menyanyikan. Berbeda kok. Kok kemarin ada statement siapa yang menyanyikan dia harus bayar royalti. Pertanyaan saya, bagaimana dengan karaoke? Perusahaan karaoke atau tamu yang menyanyikan, masa dia harus bayar royalti? Pelaku pertunjukan yang harus bayar ya. Nah ini yang harus dilihat. Apakah pelaku pertunjukan yang tidak bayar atau siapa? Apakah ini ada pelanggaran hak moral? Seharusnya dilihat dari kontrak pertama pada saat lagu ini akan dinyanyikan oleh beliau ini. Karena bagaimanapun perlu digarisbawahi, ada hak terkait yang dilindungi oleh undang-undang. Contoh ya, saya membawakan lagu di kafe secara komersil, saya sudah membayar atau pelaku pertunjukan sudah membayar ke LMK, maka saya juga dilindungi atas hak saya sebagai pelaku pertunjukan. Jadi lihat dulu apakah ini pelanggaran hak cipta murni atau tidak. Nah yang mana yang harus dilihat ini? Yang harus ditanyakan ke saya seharusnya. Pelanggaran yang dimana ini? Itu yang harus ditanyakan ini. Karena ada hak terkait. Jadi penyanyi itu juga dilindungi hak terkaitnya. Kan waktu pertama itu memang waktu dia muncul sebagai penyanyi, kalau tidak salah memang lagu ini yang dipakai ya. Tentu dia sudah terikat dengan hak terkait. Nah pelanggaran yang mana? Ini tidak jelas kuasa hukumnya berbicara. Jadi tidak bisa saya menganalisa hukumnya. Begitu. Yang jelas undang-undang itu mengatakan setiap pihak, ya, bukan setiap penyanyi, garis bawah itu, boleh menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin kepada pencipta selagi membayar melalui lembaga manajemen kolektif.
Kok pertanyaannya setiap penyanyi dari mana yang harus izin? Pertanyaan saya, kalau setiap penyanyi bagaimana dengan karaoke? Yang nyanyi tamu atau perusahaan karaoke? Ini salah. Kan setiap pihak hukum pasti akan jelas. Kurang lebih begitu. Ini adalah info bahwa lagunya di Spotify itu dihapus sama Spotify. Apakah itu melanggar mana atau seperti apa? Nah, kita berbicara Spotify, berarti masuk ke toko digital. Spotify, Joox, Amazon Music, ya, baru bisa masuk setelah melalui agregator. Contoh begini, saya ada musik nih, ada lagu yang sudah saya rilis, sudah saya isi vokal, saya melalui agregator, katakanlah Tunkor kan. Nah, dari Tunkor ini baru saya memilih toko digital. Apakah Spotify, apakah saya masuk ke perpustakaan musik komersial TikTok, Instagram, Facebook, itu dipilih, diawali melalui agregator. Nah, tidak bisa dia menghapus salah satu, harus dihapus agregatornya. Pertanyaannya, siapa yang merilis lagu ini? Belum tentu juga PD kan, siapa tahu ada pihak lain yang mendaftarkan melalui agregator. Jadi jangan dilihat Spotify, lihat agregatornya, sumbernya. Siapa yang mengupload, merilis pertama kali melalui agregator? Bisa label musik, bisa perorangan sekarang ini. Nah, itu gampang melihatnya, tidak sulit. Nah, ini kembali lagi ke kemampuan seseorang itu terhadap cyber melalui API, kata saya tadi. Maka akan kelihatan RC-nya di mana. Tidak ada kesulitan, kok. Tidak ada kesulitan. Jadi kalau lagu ini tiba-tiba hilang di Spotify, di Joox atau di Amazon Music, belum tentu PD melakukannya. Karena sekarang semua manusia yang sudah mengerti bisa memanfaatkan agregator. Agregator itu banyak. Ada CD Baby misalnya, tapi paling banyak itu Spotify saya lihat. Tunkor. Paling banyak Tunkor. Jadi agregator Tunkor, ya, melalui agregator Tunkor, dari Tunkor inilah memilih beberapa toko digital. Misalnya kita bisa memilih untuk ada di Spotify, untuk ada di Joox, untuk ada di Amazon Music melalui agregator Spotify ini, atau untuk di seluruh toko dunia. Nah, nanti pemilik ini akan menerima kode, yaitu yang disebut ISRC. ISRC inilah yang dibutuhkan. Misalnya lagu apabila digunakan di YouTube supaya tidak diklaim, ini harus dimasukkan. Tapi malah dari pengacara sendiri bilang bahwa itu sengaja ditutup jangan nanti berkepanjangan banget dari acara itu. Jadi gimana tuh, Bang? Ya tidak boleh. Kalau dalam ranah pidana, semua barang bukti itu kan tidak boleh dihilangkan apabila sudah masuk ranah pidana. Ya. Kalau udah masuk ranah pidana, ilegal akses namanya. Kalau belum, kan ini perdata, mereka ini bukan pidana. Namanya sengketa niaga. Nah, pertanyaan saya, kita jangan serta-merta yang menutup di Spotify ini adalah pihak ini. Karena saat ini siapapun bisa memasukkan lagu di musik digital melalui agregator. Gitu. Belum tentu itu. Ada saran Bang, Mbak? Ya, saran saya yang lebih tahu permasalahan hukum itu kan dirinya sendiri. Apakah pernah melakukan satu konser yang mengabaikan hak ekonomi? Yang lebih tahu menjawab ya sebenarnya. Karena prinsipnya pelanggaran hak cipta di bidang ekonomi itu karena tidak ada izin. Untuk mengacu ke undang-undang sekarang ya. Dalam konser itu, di undang-undang ini tidak perlu meminta izin kepada pencipta, kata saya, selagi membayar imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, seharusnya permasalahan tahun ke tahun itu harus sinergi kerjasama dengan LMK. Mana yang terdata, mana yang tidak. Itu kan, baru ketahuan kan permasalahannya di mana. Tidak bisa menerka-nerka. Nah, kalau masalah Spotify yang lagi diramaikan ini,
Ya nggak bisa jadi jaminan untuk menuduh satu orang, karena siapapun bisa memasukkan lagu ke Spotify melalui agregator, kata saya. Siapapun bisa, dengan merubah sedikit saja, misal di aransemen ulang, itu udah bisa tayang ke di toko digital. Nah, kurang lebih begitu.